Dr. Andes Arif Sugiharto, Magister Manajemen, selaku Kepala SMK Dwi Jabakti 1 Jombang. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Suyono, Magister Manajemen, selaku Pengawas SMK Dwi Jabakti Jombang, serta Bapak Ibu peserta IHT sekalian yang berbahagia. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di Google Meet ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam akan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi mohon nanti audionya di-mute aja, jadi nanti saya play Indonesia Rayanya. Tapi Bapak Ibu, saya mohon saat nanti saya menginstruksikan untuk Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri, mohon berdiri meskipun kita dalam keadaan meet daring seperti ini. Kemudian yang kedua adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes, Bapak Arif Azhar, Sarjana Teknik. Kemudian selanjutnya pengarahan oleh Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Arif Sugiharto. Kemudian pengarahan oleh pengawas yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Suyono. Selanjutnya, materi pengenalan LMS dan teknis pelaksanaan IHT yang akan disampaikan oleh Bapak Derajat dan Pak Ferdian. Yang terakhir, yakni pretest yang akan diikuti oleh seluruh peserta IHT. Demikian. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara ini masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arif Azhar, Sarjana Teknik. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita berdoa bersama-sama agar acara pada kali ini senantiasa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafir ma huwa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jahal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tuwasu biha an arzaq tuhasunu biha wa alihi wasallim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa auladana qurrata a'yunin muttaqina imama. Na dolabna anfusana wa illam taghfir lana khasirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa bisamsika wa rahmatika arrahmin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lillahi ta'ala syabillahul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif Azhar atas pimpinan doanya. Acara selanjutnya yakni pengarahan oleh Kepala SMK Dwija Bakti 1 Jombang yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Andes Arif Sugiharto. Kepada Bapak Dr. Andes Arif Sugiharto dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Suyono, Magister Manajemen selaku pengawas pembina SMK Dwija Bakti 1, yang senantiasa kami banggakan Ibu Bapak Guru pengajar utamanya kelas 10 SMK Dwija Bakti 1 yang berbahagia, panitia penyelenggara kegiatan in-house training yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teriring kehadiran kita di sini, mari senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sungguh sangat luar biasa nikmat yang kita terima dari Allah, utamanya saat ini adalah berupa kesehatan. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kesempatan yang sedang kita punyai ini, kesehatan yang sudah kita punya ini kita gunakan untuk sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kompetensi kita dalam berbagai hal. Ibu Bapak yang kami hormati, dalam kegiatan in-house training ini telah dijadwalkan tersusun dengan baik. Harapan kami, mari kita saling memberi dan menerima. Apa yang kita punyai, apa kekurangan kita, untuk senantiasa mengupgrade diri kita masing-masing. Nah, harapan ini tentunya harapan kami ini berkelanjutan atau kontinu. Kami berharap setelah kegiatan ini panjenengan semua untuk senantiasa, sekali lagi untuk senantiasa mengembangkan diri. Karena isu yang berkembang di luar bahwa hanya pada saat-saat kegiatan saja itu kita melaksanakan update kompetensi. Tetapi setelah kegiatan berakhir, rata-rata hal itu sudah banyak dilupakan oleh Ibu Bapak Guru. Hal ini kami sangat yakin bahwa tidak terjadi pada guru-guru kita. Saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilaksanakan dan dipersiapkan ini telah mendarah mendaging pada guru-guru kita. Sehingga ilmu yang sudah kita pelajari bersama ini akan sangat bermanfaat utamanya kepada para peserta didik. Nah,
Yang kedua, dukungan yang luar biasa, pembinaan yang luar biasa yang senantiasa dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang yang dalam hal ini juga langsung dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Haji Suyono Magister Manajemen. Kepedulian beliau terhadap kita, terhadap peningkatan kompetensi guru, sudah tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, jangan disia-siakan apabila dalam kegiatan ini, dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada hal-hal yang kurang untuk senantiasa dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan Bapak Pengawas Pembina. Nah, kalau ini terjadi secara baik, ada komunikasi, ada koordinasi, ada link yang baik dengan pengawas pembina, maka saya yakin kegiatan ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kemudian dukungan yang luar biasa juga, perhatian yang luar biasa juga dalam hal ini dari pemerintah, dalam hal ini dari Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kali ini menugaskan atau memberikan kepercayaan kepada perguruan tinggi mitra kita, yaitu dari PENS Surabaya. Ini juga memberikan kontribusi, harapan kami memberikan kontribusi yang banyak sekali kepada kita dalam hal peningkatan kompetensi, bukan dalam hal kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Jombang, kepada pembimbingan yang dilakukan oleh PENS Surabaya. Mudah-mudahan ini akan memberikan sesuatu perubahan yang luar biasa kepada kita. Tinggal kita sejauh mana mau untuk belajar lebih giat, lebih sungguh-sungguh demi Indonesia tercinta. Momen ini sangat tepat karena ini berhadapan langsung dengan kegiatan 17 Agustus 2021, peringatan ke-76 Indonesia Merdeka. Nah, mudah-mudahan semboyan yang ada di peringatan Indonesia ke-76 ini akan melekat erat pada diri kita, pada guru-guru kita, pada negara kita, Indonesia tercinta. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan semaksimal mungkin, senantiasa menjaga protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak, kemudian menggunakan alat-alat kebersihan sesuai dengan apa yang sudah kita canangkan bersama. Demikian, selamat bekerja. Ini langsung ada pembukaan apa tidak, Bu Erida? Nanti dilanjutkan Pak Yono dulu, Pak. Oh ya, terima kasih. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, selamat bekerja, sukses selalu. Kita harus menjadi lebih baik sesuai dengan visi kita adalah unggul dan konsisten dalam persaingan global. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief Sugiharto atas sambutannya. Selanjutnya yakni pengarahan oleh pengawas SMK Dwija Bakti yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Suyono Magister Manajemen. Kepada Bapak Haji Suyono, dengan segala hormat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Yang saya hormati Bapak DRS Arif Sugiharto MM selaku Kepala Sekolah SMK Dwi Jabakti 1, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMK Dwi Jabakti 1 yang berbahagia. Mukadimah saya mengikuti yang di depan yang disampaikan oleh Pak Arif maupun oleh MC. Pada kesempatan ini izinkan saya memberikan beberapa informasi, beberapa penguatan sehubungan dengan acara pelaksanaan in-house training dalam rangka persiapan pelaksanaan SMKPK atau SMK Pusat Keunggulan, yang mana SMKPK ini adalah bagian dari sekolah penggerak. Tahun ini sebagai piloting untuk kurikulumnya khususnya kelas 10 yang dinamakan dengan kurikulum operasional sekolah. Pemerintah sudah menyiapkan itu melalui diklat daring yang di bawah wali P4TK IPS dan PKN Malang, bahwa dari SMK Dwi Jabakti, gurunya, kepala sekolahnya, termasuk waka kurikulumnya dan juga pengawasnya sudah mengikuti diklat itu kurang lebih ada 12 atau 13 atau 5 sampai 15 orang. Data realnya saya tidak paham, tetapi insya Allah kisaran antara 12 sampai 14 orang guru, kepala sekolah, waka maupun pengawas. Nah, apa itu kurikulum operasional sekolah? Itu kurikulum yang berlaku untuk kelas 10 SMKPK. Dan ini sifatnya masih piloting dan selalu terus dievaluasi dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi sekolah penggerak khususnya kelas 10, maka disinilah Bapak Ibu harus mampu untuk mewujudkannya, mampu untuk meramunya. Mengingat apa? Kurikulum operasional sekolah itu semua pemerintah hanya menyiapkan capaian pembelajarannya. Sementara bagaimana meramunya, bagaimana menyusunnya, kemudian bagaimana nanti melaksanakannya, ini sifatnya fleksibilitas, sangat fleksibel sekali. Berarti pihak sekolah, khususnya SMK Dwi Jabakti ini harusnya memahami bagaimana melakukan analisa konteks, bagaimana melakukan analisis lingkungannya. Dengan bergulirnya program sekolah penggerak atau guru penggerak ataupun merdeka belajar di atasnya, maka dalam analisa konteks ini harusnya pihak sekolah melakukan berbasis keunggulan atau berbasis aset. Jadi kalau selama ini kita kenal analisa konteksnya melalui analisa SWOT, tetapi di kurikulum operasional sekolah harusnya melakukan berbasis aset. Apa maknanya berbasis aset? Yaitu kelebihan apa, kemampuan apa yang dimiliki lebih, potensi apa yang dimiliki lebih, sumber daya apa dimiliki lebih pihak sekolah SMK Dwi Jabakti 1, itulah sebagai dasar melangkah untuk menyusun kurikulum operasional sekolahnya. Apakah berbasis SDM-nya, apakah berbasis sarana prasaranya, sumber dayanya, material, money, metode maupun mesinnya, maka inilah kesempatan dari pihak SMK Dwi Jabakti untuk meramu bagaimana kurikulum operasional sekolahnya disusun atau diramu atau dirancang. Sehingga apapun yang kita rancang dalam kurikulum operasional sekolah ini, maka harus berdampak pada student well-being. Nah, kenapa student well-being ini harus kita munculkan? Karena ini adalah dalam rangka mencapai profil pelajar Pancasila, di mana semua aktivitas guru mata pelajaran apapun, semua aktivitas sekolah yang dilakukan dimanajeri oleh seorang kepala sekolah, maka ini harus berdampak pada siswa. Apa dampak pertamanya? Harus berdampak pada student well-being-nya, yang mana student well-being yang bisa kita lihat indikatornya adalah pada diri siswa kita ini memiliki petunjuk atau penanda atau indikator siswa kita ini memiliki sikap, perilaku, berpikir positif. Yang pertama, student well-being-nya, indikator well-being yang pertama.
Apa itu berpikir positif? Berarti ada optimisme pada diri siswa, ada motivasi, ada semangat belajar. Nah, optimisme, motivasi, semangat belajar ini berarti kalau kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila tadi, yang ada 6 profil, yaitu 4B kami, saya singkat 4B kami, yaitu beriman bertakwa, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan mandiri, maka berpikir positif itu bisa masuk pada tataran atau untuk menuju profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Kenapa? Karena di sini masing-masing orang memiliki daya, kekuatan, bagaimana berpikir positifnya masing-masing. Ada jenjang, ada persentase, ada tingkatan yang berbeda di masing-masing siswa kita. Nah, bagaimana guru matematik, bagaimana guru produktif, bagaimana guru mapel yang lain mampu membangun, menjembatani siswa kita ini untuk mampu berpikir positif itu, membangun berpikir positif itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus mampu membangun relasi positif. Apa itu relasi positif? Tandanya adalah mampu melakukan komunikasi yang baik, komunikasi yang positif, hubungan yang positif, ada kerjasama yang positif, baik antar siswa, antar guru, guru dengan siswa, siswa dengan guru, maupun kepala sekolah dengan guru, dengan siswa, maupun dengan stakeholder yang lain. Nah, berarti dengan munculnya relasi positif ini, maka profil pelajar Pancasila yang kita bangun menuju ke bergotong royong. Nah, bergotong royong. Kenapa bisa mencapai ke sana? Karena ada hubungan yang positif tadi, ada relasi yang positif tadi. Kemudian student well-being yang ketiga adalah daya lenting atau ketangguhan atau pantang menyerah. Berarti apa daya lenting? Itu berarti orang yang tangguh, orang yang pantang menyerah, berarti pada dirinya, pada siswa kita muncul jiwa-jiwa mandiri, jiwa-jiwa kreatif, jiwa-jiwa bernalar kritis, juga jiwa-jiwa bergotong royong, juga jiwa-jiwa berkebinekaan global. Nah, sehingga dengan daya lenting ini, maka nanti kita juga mengantarkan murid kita mencapai profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, indikator student well-being itu adalah awareness atau kesadaran untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi diri. Berarti ini si siswa kita sadar, saya kurang mampu di bidang apa, saya punya lemah di bidang apa, tetapi potensi saya ada di bidang lain. Nah, termasuk juga kesadaran bagaimana melakukan tindakan beriman dan bertakwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kesadaran meningkatkan potensi maupun mengembangkan potensi diri ini, maka bisa nanti sambungnya ke beriman dan bertakwa, bernalar kritis, kreatif, maupun juga bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, tidak menutup kemungkinan, student well-being ini harus bisa kita rancang oleh semua mata pelajaran atau semua guru mata pelajaran. Nah, bagaimana cara merancangnya, bagaimana cara mencapainya, maka pembelajaran yang Bapak Ibu rancang harusnya pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa berproduk. Dengan siswa berproduk, maka student well-being-nya akan didapat. Produk apa? Nah, produk itu terserah, sesuaikan dengan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa kelas 10. Berarti bisa berbasis literasinya, bisa juga berbasis produknya, produk kreativitasnya atau produk yang lainnya. Maka dari itu inilah tantangan kita sebagai guru penggerak, khususnya di sekolah penggerak, khususnya di guru mapel kelas 10, bagaimana kita merubah pola mindset kita, pola pikir kita, pola tindak kita, dan pola pengajar kita yang selama ini mungkin kita siswa datang ke sekolah atau siswa belajar itu hanya mendapatkan, kita beri, kita seolah-olah kita memberi sesuatu, memberi pengetahuan maupun keterampilan, menyiapkan keterampilannya. Tetapi dengan
kurikulum operasional sekolah ini yang harus dicapai dan berdampak pada student well-being dan pencapaian profil pelajar Pancasila, maka pola itu berubah. Artinya, si siswa kita ini kita bimbing, kita arahkan, dan kita kembangkan, tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan teori belajarnya Ki Hajar Dewantara, bahwa masing-masing siswa, masing-masing anak itu memiliki bakat dan talenta. Garis laku, garis nasib, atau garis potensinya mereka sudah bawa sejak lahir. Namun kita sebagai guru memiliki tanggung jawab, memiliki tugas untuk menebalkan garis lakunya itu, menebalkan garis potensinya itu yang nantinya menjadi menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup si anak tersebut. Inilah tantangan kita Bapak Ibu, mari kita dukung dan mari kita laksanakan kurikulum operasional sekolah kita. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi betul sekali, Bapak Ibu harus terus belajar, maka di sini untuk itu saya pesan pada Bapak Ibu sekalian untuk terus mengembangkan pre-open. Nah, open pertama adalah open mind, terbuka wawasannya, terbuka pola pikirnya, terbuka pengetahuannya untuk terus belajar dan belajar. Kemudian yang open kedua adalah open heart, hatinya ikhlas, hatinya menerima. Kalau terjadi kita harus berubah, kita harus belajar, kita harus meningkatkan potensi pengetahuan dan sebagainya, maka kita ikhlas untuk menerima dan menjalaninya. Yang ketiga adalah open will. Kita harus terbuka melakukan sebuah perubahan tindakan dari apa yang selama ini sudah kita lakukan baik, namun kita harus melakukan perubahan yang lebih baik lagi, apalagi yang belum baik. Berarti kita harus melakukan sebuah tindakan, sebuah perubahan yang lebih baik lagi. Lewat apa? Lewat pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini tantangan kita Bapak Ibu. Insya Allah dengan kita mau melakukan pre-open itu dan kita berada pada lingkungan yang baik, kita Bapak Ibu dipimpin oleh kepala sekolah yang hebat, kepala sekolah yang baik, insya Allah Bapak Ibu nanti bisa menunjukkan jati dirinya, menunjukkan potensinya, dan juga menunjukkan kemampuannya dalam rangka melaksanakan kurikulum operasional sekolah yang berdampak pada siswa, yaitu student well-being dan pencapaian profil pelajar Pancasila. Semoga ini awal yang bagus, sekolah kita difasilitasi itu masuk program sekolah penggerak, maka mari kita dukung, mari kita lakukan, dan Bapak Ibu harus berubah dan berubah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Arif atas kesempatannya, dan mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian manakala apa yang saya sampaikan tadi ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Suyono atas pengarahan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yakni materi pengenalan LMS dan teknis pelaksanaan IHT yang akan disampaikan oleh Bapak Derajat dan Pak Ferdian. Ini Pak Derajat dulu apa Pak Ferdian dulu? Saya dulu, Bu. Oh iya. Pak Derajat, dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Arif Sugiarto, MM, selaku Kepala Sekolah SMK di Jabakti 1 Jombang. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Suyono, MM, selaku pengawas SMK. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta IHT.
Untuk pelaksanaan IHT hari ini saya akan menyampaikan teknik pelaksanaan. Untuk pelaksanaan IHT kita mulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 24. Nah, pelaksanaan kita mulai dari jam 9 sampai jam 11.30. Nah, pada saat pelaksanaan ini kita mulai dari jam 9.00 sampai jam 11.30. Sebelumnya Bapak Ibu silahkan memberikan materi kepada peserta didik terlebih dahulu. Berikutnya setelah memberikan materi ke peserta didik, baru kita akan melaksanakan IHT mulai dari jam 9 sampai jam 11.30. Nah, jam 8.55 Bapak Ibu harus sudah online. Aktif di Google Meet. Terus kemudian untuk jadwal dan kegiatan sudah kita share di undangan. Nah, saya coba untuk tampilkan. Nah, untuk jadwal dan kegiatan kita hari ini mulai dari tes awal, terus kemudian ini sudah ada kegiatan dan penanggung jawabnya setiap harinya. Berikutnya nanti pada saat kegiatan kita akan bagi menjadi 3 kelompok A, kelompok B, kelompok C, ya. Berikutnya setiap kelompok nanti akan kita berikan penanggung jawabnya setiap kelompok. Kelompok A nanti penanggung jawabnya adalah saya. Kemudian kelompok B ini nanti ada Paripasar. Berikutnya kelompok C nanti ada Pak Joko Tris. Nah, pada saat nanti pelaksanaan tugas dari penanggung jawab, salah satunya apabila ada Bapak Ibu yang kesulitan atau tidak hadir, bisa konfirmasi ke penanggung jawab. Pak Derajat, mohon maaf menyela Pak Derajat. Iya. Mungkin untuk mic-nya yang peserta lain dinonaktifkan karena suaranya tidak jelas. Oh gitu. Cek. Sampun Bu. Pak Joko Pur tolong dinonaktifkan, Pak. Ini. Terima Sampun? kasih, Pak Joko. Sampun Bapak Ibu. Nggih, sampun Pak. Nggih. Pun monggo. Ini nanti di setiap kelompok kita berikan penanggung jawab. Nih, tadi ada saya yang di kelompok A, kelompok B ada Pak Paripasar, kelompok C ada Pak Joko Sutrisno. Berikutnya apabila nanti Bapak Ibu berhalangan atau kesulitan pada saat login, nanti jenengan bisa sampaikan kepada penanggung jawab. Terus berikutnya untuk tugas-tugas yang kita laksanakan pada saat IHT, nanti akan dicek juga sama penanggung jawab setiap kelompoknya. Nah, terus berikutnya untuk kegiatan IHT, aplikasi yang kita pakai di sini kita sama seperti pada saat PSP. Jadi kita gunakan di sini kita pakai aplikasi Moodle. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung masuk ke aplikasi Moodle. Nah, di sini aplikasi Moodle sudah kita sesuaikan dengan kondisi pada saat kita pelatihan atau maksud saya pada saat pelaksanaan PSP. Berikutnya di sini ini kegiatan hari pertama. Berikutnya kegiatan hari kedua. Terus berikutnya hari keduanya masih kosong, Mbak. Ya, belum. Okay. Oh gitu. Saya Ini hari pertama, berikutnya hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Moodle. Jadi mengerjakan tugas, terus kemudian tes awal, ya, dan sampai terakhir nanti kita siapkan di aplikasi Moodle.
itu masalah teknis kegiatan kita untuk IHT. Terus kemudian Bapak Ibu, untuk kegiatan sebelum IHT, ya, Bapak Ibu harus memberikan materi terlebih dahulu, jadi jam 6:30 sampai jam 9, jenengan bisa memberikan tugas ke peserta didik dulu. Ya. Kemudian mohon izin sekalian untuk Moodle, masalah Moodle, aplikasi Moodle yang kita pakai. Bapak Ibu, pada saat jenengan memberikan materi PJJ menggunakan aplikasi Moodle, ya, seperti yang sudah disampaikan Bapak Dr. Andes Arif Sugiarto selaku Kepala Sekolah, setidaknya ada video untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Saya tampilkan di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, pada saat jenengan menggunakan aplikasi Moodle, ya, pada saat proses pembelajaran, di sini yang pertama, di sini adalah hal-hal yang harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh peserta didik. Berikutnya tata caranya, tata cara pelaksanaan pengerjaan. Pak Derajat, Ya, sudah. Tadi enggak sudah. Tadi presentasinya enggak muncul, baru muncul ini. Sampun? Yeah. Sampun. Tata cara pengerjaan tugasnya. Berikutnya ada absensi kehadiran. Berikutnya adalah materi-materi yang akan jenengan sampaikan setiap minggunya, sesuai dengan jadwal. Jadi di sini ada materi untuk tanggal 12, berikutnya ada materi untuk tanggal 16, dan seterusnya. Nah, materinya yang pada saat Bapak Ibu menggunakan aplikasi Moodle, yang pertama adalah materi yang harus diberikan, ya. Berikutnya ada video penjelasan untuk materinya. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini ketemu dengan saya untuk mata pelajaran CNC. Saya akan memberikan tutorial pengerjaan. Nah, jadi penjelasan untuk materi yang akan jenengan sampaikan. Ini ada videonya. Berikutnya ada proses tanya jawab yang di sini, ya, tanya jawab pada saat pembelian materi. Mungkin ada yang kurang jelas pada saat diberikan sebuah materi yang harus dibaca. Kemudian mungkin ada juga kurang jelas dengan adanya video yang kita berikan. Berikutnya bisa dimasukkan dalam tanya jawab di sini. Berikutnya di sini nanti ada forum diskusi. Jadi pada saat kita tahu ketersampaian materi yang kita berikan ke peserta didik dalam bentuk catatan, juga dalam bentuk video, nanti bisa disampaikan di forum diskusi, ya, di sini. Ini materi yang mata pelajaran saya. Berikutnya di sini juga saya berikan sebagai pertanyaan pancingan untuk melihat keterserapan atau ketercapaian pada peserta didik. Berikutnya ini otomatis kalau sudah ada pembelajaran, ada penilaian, nah ini kita berikan tugas. Nah, kita berikan tugas untuk pengerjaan, berikutnya baru pembahasan. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu, pada saat memberikan materi ke peserta didik dalam PJJ, jangan hanya memberikan sebuah catatan saja, tapi juga harus memberikan suatu pembelajaran yang menarik, ya. Di sini selain memberikan teorinya juga harus memberikan sebuah video penjelasan, ya. Nah, seperti itu. Nih, untuk masalah teknis, menggunakan aplikasi Moodle nanti akan disampaikan oleh Pak Ferdian, ya, oleh Pak Ferdian. Itu jadi nanti yang kita gunakan untuk pelaksanaan proses IHT. Jadi semuanya terekam dalam satu tempat, satu server kegiatan kita selama
pelaksanaan IHT. Nih. Dari saya cukup ya. Untuk berikutnya masalah pelaksanaan aplikasi model, penjelasan aplikasi model akan dijelaskan sama Pak Ferdian ya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Derajat atas penjelasan tentang LMS-nya. Selanjutnya, untuk lebih detailnya, Pak Ferdian akan menjelaskan teknik pengerjaan di LMS. Kepada Pak Ferdian, kami persilakan. Nggih, matur nuwun Bu Erida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Suyono MM selaku pengawas SMK. Yang kedua Bapak Dr. Andes Arif Sugiarto MM selaku Kepala Sekolah SMK Dwi Bakti 1 Jombang. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu guru peserta IHT. Nah, saya akan sedikit kilas balik atau menyampaikan terkait dengan LMS Moodle. Jadi sebetulnya kan Bapak Ibu guru ini kan sudah menggunakan LMS selama 2 tahun ya. Nah, sebetulnya saya juga ingin tahu kendala apa saja yang Bapak Ibu alami pada saat melaksanakan PJJ ini. Kalau saya lebih memahami dari sisi siswa, karena juga dari siswa kebanyakan saya pernah pada waktu awal-awal kemarin kelas 10 MPLS itu, satu hari mereka itu ada yang WhatsApp saya sampai 30 pesan. Jadi saya menerima 30 pesan tiap hari via WhatsApp. Nah, itu tanya cara mengoperasikan LMS. Nah, kalau siswa mungkin saya maklumi karena juga mereka masih baru dan lagi pula lagi masa transisi untuk yang kelas 10. Nah, kalau dari Bapak Ibu guru sendiri, saya juga berpikir mungkin kendala apa yang dialami, yang dihadapi. Karena juga kan sudah 2 tahun ini. Kalau saya sih melihatnya sih sepertinya kok adem ayem, kayak nggak ada masalah gitu. Kalau yang biasanya sih mungkin dari paket data ya yang saya tahu ya. Jadi ini sekedar pengetahuan aja. Kemarin itu pada saat kita melaksanakan MPLS itu kan full menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet itu kan running selama 1 jam. 1 jam itu kurang lebih paket data yang dihabiskan sekitar 700 Mbps, 700 mega sampai dengan 1 giga. Nah, ketika Bapak Ibu guru mengajak siswanya untuk melakukan Google Meet di PJJ atau LMS, nah itu pastikan bahwa jenengan tidak membebani siswa dalam perihal mengikuti kegiatan Google Meet. Memang enak kita kalau menggunakan Google Meet. Ini kan semacam kita bertemu tapi secara virtual. Jadi dikatakan tatap muka lah tapi secara virtual. Nah, jadi kalau kita hanya menggunakan video itu kelemahannya pada saat kita menyampaikan nggak tahu siswanya nyambung apa enggak gitu kan. Nah, terkadang seperti itu. Atau biasanya kendalanya dia itu kadang nggak ngeplay, kadang nggak ini, kadang nggak itu. Karena juga pada waktu tahun lalu saat saya mengajar kelas 10 TPM 1, saya ajak Google Meet itu terus terang siswanya keberatan. Yang tahun lalu ya, yang kelas 10 itu pelajaran simulasi digital. Jadi dia bilang, susah Pak, nanti kuotanya habis dan sebagainya. Iya wes, kalau memang seperti itu ya, maunya seperti itu ya, saya kasih video-video pendek saja. Yang terpenting sampai baca. Atau juga saya pikir ternyata goalnya juga nggak terlalu sesuai dengan yang saya harapkan. Bersyukurlah 50% bisa mengerjakan itu sudah alhamdulillah. Nah, itu sih kalau dari saya sih hanya hal yang krusial itu hanya dari Google Meet-nya itu yang pertama. Mungkin yang kedua ya dari pengoperasional. Jadi di awal itu di tahun lalu kan kita itu menggunakan LMS Moodle itu kan dengan kondisi LMS-nya yang sederhana ya, yang pokoknya ada assessment-nya, terus juga intinya fiturnya sederhana. Nah, yang tahun ini kan fiturnya kan banyak, ada absensi, kemudian ada jurnal. Nah, untuk jurnal, jadi kemarin itu Pak Derajat itu request ke saya hari Sabtu, ini sekedar saya juga berbagi ya dengan Bapak Ibu guru, hari Sabtu atau hari Jumat itu saya itu sudah mulai mengerjakan jurnal. Jadi gimana jurnal ini bisa terintegrasi di Moodle, Bapak Ibu guru tidak perlu ngentri keluar dari Moodle, harus ngentri masukkan jurnal. Nah, sampai kemarin malam, kurang lebih jam 11 malam, saya juga lagi trial
ya belum ketemu untuk jurnal ini gimana supaya bisa terintegrasi. Tapi saya tetap mengupdate fitur yang ada di LMS dan PJJ supaya nanti Bapak Ibu guru merasa lebih nyaman dalam hal administrasi, dalam hal pembelajaran. Nah, itu jadi maksud saya juga mensupport Bapak Ibu guru dengan bantuan Bapak Ibu guru memberikan saran. Nah, kalau saya kan pikir ya sudah, kalau memang nggak ada saran berarti ya ini saya pikir sudah bagus, sudah cukup. Nah, mungkin kalau Pak Derajat kan memberikan saran kemarin jurnalnya bisa nggak dibuat dari Moodle. Ya saya menyanggupi bahwa memang jurnal itu sebetulnya bisa dibuat dari Moodle. Kendalanya kan saat kita menggunakan jurnal itu, ketika saya baca formatnya di bagian bawah ya Pak Derajat, itu kan minta screenshot instrumen strategi pembelajaran. Nah, itu kan kalau kita screenshot tiap hari, itu kan otomatis penuh ya nanti storage yang ada di mana, di server. Nah, walaupun kita sewa server dengan server yang canggih, dengan server yang mahal, tidak menutup kemungkinan ketika jenengan mengupload banyak file ke dalam server tersebut, tidak sampai 1 bulan server ini akan penuh. Nah, kemarin Pak Rifki, saya juga mengapresiasi Pak Rifki, jadi Pak Rifki juga pada waktu awal-awal hari-hari Senin masuk-masuk di awal kemarin itu kan mengumpulkan Bapak Ibu guru di ruang 4 dan 5 setelah kita melaksanakan rapat dinas itu. Nah, Bapak Rifki memberikan semacam penjelasan supaya materinya diupload di Google Drive. Nah, itu juga menjadi sebuah solusi bagi saya. Jadi, ketika jenengan mengupload materi ke dalam Google Drive, itu juga menguntungkan dari sisi server, tidak membebani server, atau mungkin nanti pada waktu servernya saya restart, saya reset, tetap saya backup, jenengan nggak kehilangan materi pembelajaran. Saya juga berusaha supaya materi pembelajaran itu tidak hilang. Nah, itu kan, saya juga memberikan yang terbaik itu untuk Bapak Ibu guru. Tapi kalau memang Bapak Ibu guru melakukan tindakan preventif, ya juga alhamdulillah, karena juga nanti beban pekerjaan yang saya lakukan itu tidak terlalu banyak lah, minimal. Ya itu sih, saya juga pengen tahu kendalanya apa dari Bapak Ibu guru. Kesulitannya di mana? Apakah sulit buat absen? Apakah ada fitur yang harus ditambahkan? Apakah bingung ini siswa saya ini sudah mengerjakan apa belum sih? Nah, itu kan kadang juga ada pertanyaan semacam itu ya. Jadi si siswanya yang bersangkutan ini sebetulnya dia hanya lihat materi saja atau nggak lihat belas. Apakah dia itu nggak pernah login sama sekali? Nah, itu kan bisa dicek gitu ya. Nah, itu sih kalau dari saya. Jadi saran Bapak Ibu guru itu penting untuk revisi, untuk update dari sisi server itu ya. Dari saya itu mungkin ada tambahan Bapak Ibu guru, monggo persilahkan. Atau saya perlu memaparkan penjelasan mengenai penggunaannya ini, yang LMS IHT ini. Kalau yang LMS IHT ini sama persis dengan LMS-nya Kemendikbud, cuman saya racik dengan rasa saya sendiri. Kalau di Kemendikbud itu kan plugin-nya mungkin ada yang berbeda dengan di DB, ya jelas, karena mereka menggunakan versi yang berbeda dengan server yang kita pakai. Kalau di Kemendikbud, kalau saya bilang itu menggunakan versi 3.10, sementara kita menggunakan 3.11 plus. Nah, jadi ada beberapa fitur yang tidak bisa berjalan di server versi terbaru. Nah, itu sih, itu kalau dari saya ya. Jadi silahkan Bapak Ibu guru berpendapat, memberikan saran. Semua saran Bapak Ibu guru yang membangun akan saya terima untuk kemajuan yang lebih baik. Itu dari saya, terima kasih. Monggo, dipersilahkan. Atau minta dijelaskan penggunaannya, atau gimana? Pak Derajat, siapa mungkin? Silakan dijelaskan saja, Bapak. Untuk teknis, untuk pengisian tugas dan pengerjaan sama IHT saja. Iya, oke. Sama kok sebetulnya ya. Bentar, saya share screen dulu ya. Nah, tampilannya kan ini. Nah, dari atas itu kan ada orientasi pelatihan. Nah, itu kan berarti link Google Meet-nya ya. Nah, jenengan tiap hari kan tinggal klik saja. Klik sudah, nanti tinggal kita admit dari sisi host, kemudian unggah rencana belajar. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Nah, penjelasan yang ada di sini itu sudah sama persis dengan IHT dengan LMS IHT PSP yang dari Kemendikbud.
karena saya mengcopy full ya gitu ya, cuman nggak semuanya tercopy karena juga tidak ada fitur yang ada di server kita, jadi paling tidak sama 98%. Nah kemudian apa ya, kemudian ini eksplorasi konsep platform belajar. Nah ini tinggal next ya kan, tinggal next. Nah jadi mungkin saya kira Bapak Ibu guru sudah nggak awam lah tentang masalah ini ya, karena juga saya lihat juga Bapak Ibu guru kalau menciptakan sebuah pembelajaran itu keren-keren gitu loh, bagus-bagus. Jadi ya saya pikir yo tahulah paling tidak gitu kan dari sisi servernya ini, jadi penjelasannya juga nggak terlalu ribet-ribet sekali. Oke, kemudian kembali. Nah, kemudian buku panduan. Nah, buku panduan LMS ini, ini ada 3 file. 3 file ini dari Kemendikbud. Jadi sebetulnya kalau memang secara standar sih saya harus memberikan buku panduan kepada Bapak Ibu guru tentang LMS-nya DB. Tetapi ini juga kurang lebih ketika saya baca kemarin itu kurang lebih sama kok dengan LMS-nya kita. Karena juga saya kan inspirasinya kan dari Kemendikbud juga, jadi otomatis ya kurang lebih sama tampilannya. Cuman kalau di sini dia tampilannya beda tema aja. Kalau kita kan temanya warnanya hijau, kalau di Kemendikbud kan temanya warnanya biru putih. Nah itu tinggal diklik aja, klik 2 kali. Nah ini bisa di-download ya kan, bisa di-download, bisa dipelajari. Kalau memang ada yang kurang paham silahkan tanya, ya bisa tanya saya langsung. Oke, kembali lagi. Nah, di sini ada kuisnya. Nah, answer the question. Jadi kan sudah ada penjelasannya, tinggal menjawab kuisnya. Lah, kuisnya tinggal dijawab saja. Sudah, tinggal centang, tinggal isi. Nah, itu. Terus kemudian apalagi ya? Saya back dulu. Ini forum. Nah, nanti kita di sini juga berforum. Nah, forumnya apa? Di sini ya tinggal diklik aja, tinggal dibaca aja. Tinggal dibaca ini penjelasannya, perintahnya apa. Nah seperti itu kan, udah itu aja, tinggal diklik add new discussion topic. Ya saya kira Bapak Ibu guru paham lah dengan apa ini penggunaannya, cuman apa ini perlu dijelaskan lebih detail aja, gitu aja sih. Nanti juga di pembelajaran hari kedua juga kurang lebih sama. Justru ya di pembelajaran hari ke-1 ini banyak materi yang disampaikan. Kayak ini kan bercabang, 1.2.b, ada 1.2.b.1.2.3. Kalau di hari kedua, ketiga, keempat nanti nggak sampai bercabang seperti ini kok. Begitu saya cek kemarin itu. Cuman belum saya tambahkan karena juga kesibukan-kesibukan yang lain itu yang harus saya tangani terlebih dahulu. Nah itu sih. Jadi untuk hari pertama ini, hari kedua besok saya update atau nanti sore saya update gitu sampai hari ke-7 ya. Nah itu. Oke. Sudah itu. Mungkin ada tambahan, ada yang perlu ditanyakan, monggo persilahkan. Ya sedikit memang penjelasan dari saya karena juga ya kurang lebih kan sudah tahu dari penggunaannya gitu. Monggo Bapak Ibu guru. Sampun Pak Derajat, mungkin ada lagi tambahan. Bu Erida, monggo. Kalau dari saya itu memang karena kan saya kan memberikan penjelasan dari sisi teknisnya ya, dari sisi gimana jenengan itu gampang mengoperasikan. Sudah itu. Kalau memang dari sisi server sih nggak ada failer, nggak ada isu dari sisi saya ya, karena juga apa yang perlu saya jelaskan gitu, yang untuk ini, untuk apa, untuk masalah di LMS dan di PJJ ini sudah itu. Ya, yang terpenting kan gimana caranya Bapak Ibu guru itu membuat sebuah pembelajaran itu semenarik mungkin gitu ya. Jadi pada waktu saya sering mengikuti diklat, saya juga menjadi fasilitator di sekolah lain. Itu juga mereka berpikir, Pak gimana ya kita bikin sebuah materi pembelajaran, sebuah susunan pembelajaran yang semenarik mungkin. Ya saya bilang, ya jenengan bisa pakai Quizzes, bisa pakai login, bisa pakai Google Workspace, terserah. Kalau masalah itu kan jenengan sendiri yang mau buat seperti apa. Kalau saya kan nggak tahu. Kalau saya sih bisa memberikan sebuah solusinya saja. Kalau perkara materi ya nggak tahu, karena juga ada yang ngajar kan macam-macam, ada yang matematika, ada yang ini dan itu sih. Jadi yang terpenting
gimana supaya siswa itu nggak bosen dalam melaksanakan PJJ itu ya. Itu sih kalau dari saya. Pun monggo. Terima kasih Iya. Pak Ian. Ini juga ada kemarin pada saat pelatihan dari VEDC Medan. Iya. Ini yang mendapatkan Bu Erida. Nanti akan disampaikan Bu Erida apa yang didapat dari VEDC Medan saat pelatihan kemarin. Monggo Bu Erida. Ya, terima kasih Pak Derajat. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena sekolah kita termasuk sekolah SMK PK, yakni sekolah SMK Pusat Keunggulan, maka dari itu beberapa dari kita kemarin sempat mengikuti diklat PSP untuk menerapkan kurikulum yang terbaru, yakni kurikulum Merdeka Belajar. Dan untuk memfasilitasi dan mempermudah itu, pihak VEDC itu membuat aplikasi baru. Maksud saya Kemendikbud membuat aplikasi baru, yakni aplikasi Merdeka Mengajar untuk Bapak Ibu Guru. Kemarin saya mewakili dari SMK DB untuk mengikuti pelatihan dari BBPP MPV BBL Medan, yakni Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik. Kemarin mensosialisasikan tentang aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi setelah saya paparkan ini nanti, Bapak Ibu diminta untuk mengisi pretest dan posttest. Seharusnya pretestnya itu sebelum saya paparkan, cuman waktu saya tadi sempat diskusi dengan Pak Derajat, sepertinya nanti langsung saja habis saya memaparkan, langsung Bapak Ibu mengisi pretest dan posttestnya. Untuk aplikasinya seperti apa? Sebentar, ini saya share screen dulu. Oh, ada chat dari Pak Yusuf. Lalu sekolah penggerak akan berorientasi pada murid yang membutuhkan komunikasi dua arah secara intens. Nah, dalam LMS atau PJJ memang ada forum, akan tapi saya kira. Oh, ini nanti tentang LMS ya ini tadi. Sepertinya nanti Pak Derajat atau Pak Ferdian bisa menjawab. Saya langsung menerangkan tentang aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi begini Bapak Ibu, apa tampilannya sudah terlihat? Oke, terima kasih. Ya. Ini aplikasi Merdeka Mengajar yang ada di kanan bawah ini. Kalau sudah diklik, tampilannya seperti ini. Ya, ini ada asesmen murid, perangkat ajar. Sebenarnya ada 4, yang 2 itu masih dalam tahap pengembangan, yakni produk guru belajar dan guru karir. Jika Bapak Ibu ingin tahu lebih dalam tentang pembelajaran paradigma baru atau konsep tentang kurikulum Merdeka Belajar, ada di sini. Nah, ini apa sih pembelajaran paradigma baru? Profil pelajar Pancasila itu apa? Capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu apa? Tentang perangkat ajar dan asesmen, semua ada di situ. Nah, untuk login ke aplikasi ini, Bapak Ibu harus menggunakan email yang belajar.id. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang belum dapat, mungkin nanti bisa tanya ke Pak Derajat bagaimana biar bisa dapat akun belajar.id-nya. Keunggulan aplikasi ini adalah nantinya, karena ini masih dalam tahap pengembangan, sinkronisasi dengan Dapodik. Jadi di sini ada asesmen murid. Jika kita klik, ini untuk penilaian ya. Kita harus memilih fase dulu.
karena saya mengajar di kelas 10 dan Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang di kelas 11 12, silakan pilih fase E atau fase F. Saya pilih fase E terlebih dahulu, kemudian diterapkan. Nah, ini karena masih dalam tahap pengkurasian untuk materi-materinya, baru ada ini tentang aljabar, geometri, data, dan ketidakpastian. Jadi mata pelajarannya baru ada 2, tentang numerasi dan literasi. Kalau numerasi ini tentang matematika, kalau literasi nanti tentang bahasa. Jika saya terapkan, nah ini, yang muncul ada teks sastra, ada teks informasi. Ini nantinya akan tersedia untuk semua pelajaran. Misalnya ini mau kita gunakan, jadi di sini adalah soal-soalnya terdiri dari 5 pilihan ganda, 3 pilihan ganda kompleks, 1 pencocokan, dan 3 uraian. Ini untuk yang pilihan gandanya bisa otomatis menilai, tapi untuk uraiannya itu nanti penilaiannya manual, tapi di situ disediakan kunci jawabannya apa. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan asesmen ini, klik gunakan asesmen ini. Kalau Bapak Ibu ingin mengunduh, kemudian mencetak dan membagikan secara tatap muka langsung, ini bisa dipilih offline. Ini saya contohkan yang untuk online-nya. Kita pilih online, kemudian lanjut. Untuk ini, misalnya Bapak Ibu ingin membuat kelas baru. Diklik. Kemudian nama kelasnya apa, misalnya 10 TPM 4. Jenjangnya karena sudah kelas 10. Ini pilih kelasnya. Jadi kelas 10 tahun ajaran 2021-2022, kemudian simpan. Jika sudah, ini silakan diklik, kemudian gunakan asesmen ini. Nanti akan muncul tautan seperti ini, bisa dikirim ke WhatsApp atau di sosial media lainnya. Saya contohkan di WhatsApp ya. Misalnya sini. Nah, nanti yang muncul adalah seperti ini. Murid-murid 10 TPM 4, silahkan kerjakan tugas literasi asesmen teks sastra di link berikut ini. Nah, estimasi waktu pengerjaan 45 menit. Selamat mengerjakan. Jika Bapak Ibu nanti mengklik ini, yang muncul adalah begini. Nah, nomor asesmen ini jangan diubah. Kemudian nama lengkap, tulis nama lengkapnya siswa, tanggal lahir, NISN ini jika ada. Jika tidak ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, Bapak Ibu nanti dimohonkan untuk semuanya harap mengunduh aplikasi ini di Play Store. Jika sudah, coba untuk login. Jika Bapak Ibu ada kendala untuk login, nanti saya share link untuk laporan itu. Setelah asesmen murid, ada perangkat ajar. Nah, ini perangkat ajar ini berisi buku ajar, buku panduan guru, maupun buku siswa. Kemudian juga berisi modul ajar, atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Misalnya, ini karena saya pelajaran seni rupa ya, ini ada itu, tapi pelajarannya akan tersedia ini. IPA, IPAS, IPS, informatika, kepercayaan, matematika. Nah, ini semua ini. Karena saya seni rupa, coba saya lihat seni rupa, kemudian saya terapkan. Nah, untuk buku guru, ini bisa kita download dengan cara seperti ini. Nah, ini unduh buku. Jika kita sudah unduh buku, ini nanti tersimpannya di gawai Bapak Ibu sekalian. Untuk yang modul ajar, ini hanya bisa ini bisa ditandai dan juga bisa diunduh. Sedangkan untuk buku, itu hanya bisa diunduh.
nanti kalau Bapak Ibu menandai modul ajar, nanti akan muncul di folder tersimpan atau yang tersimpan ini. Ini ada modul bahasa Inggris, karena misalnya mau buat folder baru, silakan klik di sini, kemudian tulis nama yang diinginkan untuk folder tersebut. Jika sudah, ini ada yang saya pernah membuka modul dan saya tandai, akhirnya munculnya seperti ini. Jika ingin menghapus, ini ada opsi klik hapus folder. Ini untuk menghapus. Ini ada referensi penerapan. Seperti apa untuk menerapkan profil pelajar Pancasila di fase A. Karena kita fasenya, misalnya fase E, terapkan. Nah, ini yang munculnya seperti ini. Akhlak beragama seperti apa. Saya kira itu Bapak Ibu bisa explore sendiri, misalnya nanti sudah berhasil mendownload aplikasi Merdeka Mengajar dan berhasil login dengan akun belajar.id. Untuk Bapak Ibu yang belum berhasil login dengan akun belajar.id, nanti saya beri link untuk lapor ke VDC Medan. Jika Bapak Ibu pernah membuat kelas, nanti kelasnya muncul di sini. Untuk sementara kelas tidak bisa dihapus, hanya bisa dirubah nama. Ini akun saya. Bisa diubah, dan juga banyak poin di sini, nanti bisa dieksplor sendiri. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bingung. Iya, itu karena aplikasi baru, jadi ya alhamdulillah kita karena sebagai sekolah PK, SMK PK, jadi kita bisa merasakan itu terlebih dahulu sebelum launching ke sekolah-sekolah yang lainnya. Apabila Bapak Ibu ada yang menggunakan iPhone, itu belum bisa unduh aplikasi itu di iPhone ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan tautan berikut, saya share di chat room sini. Itu nanti kemudian loginnya menggunakan akun belajar.id. Ini bukan itu ya, bukan. Ini hanya mempermudah guru untuk mengunduh materi, mengunduh modul. Jadi bukan untuk seperti LMS. Jadi ini fungsinya untuk memudahkan kita mencari inspirasi untuk mengajar di kurikulum yang baru ini. Kemudian apabila Bapak Ibu jika Bapak Ibu memiliki kendala, silakan akses ini. Saya kirim di chat room ya. Dan ini kita ada pretest dan post-testnya. Linknya berikut. Silakan diisi. Misalnya Bapak Ibu yang belum memiliki akun belajar.id, bisa. Pak Ali Rohman, wonten apa? Pak Ali Rohman mengangkat tangan. Mungkin nggak sengaja ketekan mungkin Bu, mungkin. Oh, nggih. Pretest dan post-testnya mohon Bapak Ibu isi nggih.
Oke. Mungkin dari saya cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, monggo. Pak Rifki, iya, kenapa Pak Rifki? Tidak kenapa saya mau ada tambahan. Iya, monggo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paparan dari sebetulnya yang untuk platform adalah Google Classroom. Karena memang bagi saya ini kan bersama dengan Google. Terima kasih dari kemarin saya sempat membuat questionnaire untuk anak-anak sekalian mengumpulkan nomor HP itu. Kira-kira pembelajaran fisik kayak apa gitu yang mereka ini khusus di kelas 2. Alhamdulillah sudah terkumpul 314 responden. Jawabannya seperti ini. Saya screen dari saya. Nggih, monggo. Iya, sudah terlihat. Yang kemarin saya minta nomor HP itu dari ada sekalian dijelaskan nanti banyak. Oke, dari pelaksanaan PJJ kemarin ini dari siswa bahwa yang saya dapat ini dari benar adalah 54% jawab jenis PJJ apa yang paling diminati. 54,8% menjawab e-book LMS, jadi e-book LMS itu yang dipakai pada data. Terus kemudian 16% itu lebih menyukai video pembelajaran. Kemudian 13,4% itu pembelajaran yang melampirkan PowerPoint dan gambar. Kemudian 15,3% itu menginginkan Zoom dan Google Meet. Kira-kira ini bisa jadi acuan kita bahwa di pembelajaran kita ini feedbacknya ini yang disukai anak seperti ini. Terus kemudian jenis penugasan ada 6 yang saya minta siswa milih. Yang pertama, juara pertamanya adalah pengumpulan tugas via WA. Ini penggemarnya masih 34,7%. Terus kemudian untuk assignment yang biasanya dipakai oleh Bapak Ibu guru, mayoritas dulu tugas assignment adalah 22,6%. Kemudian untuk kuis moodle-nya kalau saya 15,6. Untuk kuis dari Google.com 15,6%. Dan yang terakhir adalah tugas proyek membuat sesuatu secara berkelompok dan dikumpulkan di sekolah. Ada beberapa baik guru yang menggunakan tugas ini seperti tips. Terus kemudian untuk kriteria pembelajaran yang terbaik ini kasih siswa. Ini saya minta siswa memilih lebih dari satu bisa. Jadi persentasenya. Jadi yang diinginkan anak-anak ini bagi anak. Ini yang pertama adalah tugas mudah. Kemudian yang kedua penyampaian materi yang menarik. Kemudian yang ketiga materi variatif. Iki tak tangan ini lambe gitu lah. Kemudian ini yang tangan ini lambe gini. Lambe ya. Harapan tadi dengan pembelajaran di SMK juga pasti.
di masa pandemi ya. Jika ada cepat selesai pandeminya, ini belajar tatap muka, ini banyak duitnya, semoga pandemi cepat selesai. Terus Kami mau ini aku usul ya. kami mohon jangan disuruh lihat video, soalnya untuk menguras kuota lebih baik dikasih penjelasan dengan bacaan. Ini dari siswa setelah kita berharap pandemi selesai, materi dari para siswa dan lain sebagainya. Alhamdulillah enak materinya dikirim dengan berat dan tugasnya mudah. Alhamdulillah saya positif. Terus kuota terjangkau mandiri. Nah ini yang agak menarik. Intinya saya sudah malas diskusi, tapi di mana lagi keadaan sekarang masih pandemi dan PPKM juga. Tetapi selalu bersyukur dan dapat tugas yang bermanfaat di jurusan saya. Intinya kalau masih tugas atau akan tolong Bapak atau Ibu Guru sampaikan di grup WhatsApp biar tidak kelupaan. Terima kasih. Semoga ini ada doanya juga, semoga terima kasih. Mohon maaf Bu Rida mau tanya sebentar. Oke, Pak Ripan, monggo. Untuk membuka pretest dan post-test ini gimana Bu? Apa kita tinggal mengklik di linknya atau gimana untuk yang membuka pretest dan post-testnya itu? Terima kasih. Oh iya, karena itu tulisannya masih hitam, jadi tolong di copy ya Pak. Yang bit.ly pretest PMM itu di copy kemudian dipaste di apa namanya itu yang untuk nyari butuh itu loh yang di atas itu apa namanya? Ya di copy di situ. Nanti langsung keluar Pak. Oke, ya, ntar nanti saya coba dulu. Datanya tadi kan dijelaskan bahwa Bu Rida mau membuka linknya nanti ya kita tinggal mengeklik itu saja. Tadi kan dijelaskan begitu. Oh iya. Ya. Nggih. Sebentar ya Pak. Ini saya jelaskan untuk mengerjakannya napa? Nggih. Oh, nggih. Coba saya copy link yang bisa langsung diklik. Oh, tetap tidak bisa kalau di sini. Baik, saya coba share screen dulu. Jadi begini caranya. Ini apa saya kirim via chat WA di grup kedinasan ya biar bisa langsung diklik. Iya Bu, setuju Bu kalau gitu aja. Nanti tinggal mengklik gitu aja. Iya. Ini nanti pretestnya begini Pak Ripan tampilannya. Nah, pretest pembekalan pelatihan penggunaan platform Merdeka Mengajar. Emailnya ini nanti jenengan isi email yang biasanya Pak Ripan pakai atau Bapak Ibu pakai di HP-nya. Misalnya kalau saya di sini gmail.com. Kemudian Anda sudah memiliki akun belajar.id, karena saya sudah punya, saya klik sudah. Kemudian next, selanjutnya. Alamat email yang bisa digunakan, tadi saya ketik ulang. Kemudian next. Ini karena saya ibu, saya pilih ibu. Nama lengkap saya tuliskan.
Nggih, huruf kapital. Tidak usah gelar. Nama panggilannya Erida. Lahirnya misalnya, ini misalnya saja ya, tapi Bapak Ibu silakan tulis tanggal lahir sesuai KTP. Kemudian saya tulis nomor KTP saya. Ini acak aja, misalnya begini. Nomor handphone yang biasanya digunakan. Ya, silakan ditulis lengkap ya. Kemudian nama sekolahnya SMK Duja Bakti 1 Jombang. Kemudian provinsi Jawa Timur. Kemudian next. Nah, ini tadi yang aplikasi saya paparkan. Dua produk pertama dari ini tolong dijawab nanti. Pertanyaan-pertanyaannya cuma ada 7 kok, Bapak Ibu. Kemudian klik submit. Ini untuk pretestnya, untuk post-testnya seperti ini. Sebenarnya tampilannya hampir sama. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengisi keduanya. Begitu Pak. Bapak Ibu, Pak Ripan khususnya, bagaimana? Apakah sudah jelas? Kemudian untuk pengisian ini Bu, pengisiannya ini apa ada waktu tersendiri ataukah langsung hari ini atau gimana? Langsung hari ini Pak Ripan. Ya. Jadi ini nanti ada waktu jeda ya, atau ada waktu jeda, kemudian dari teman-teman ini untuk mengisi pre-testnya dan post-testnya begitu. Nggih. 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 Nggih, suwun. Nggih, sami-sami, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi mungkin Bapak Ibu mau mengomentari tentang hasil dari paparan Pak Rifki yang menurut saya sangat menarik. Jadi Pak Rifki survei ke anak-anak. Sepertinya anak-anak lebih suka kalau materinya lewat e-book. Saya rasa itu ada hubungannya dengan kuota. Bapak Ibu monggo menawi wonten sing badhe komentar. Bapak Ibu, kita berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu nih. Nah, monggo silakan. Ya, nampak Pak Ripan. Oh, yang tadi nggih. Bentar. Sudah saya share di grup kedinasan. Monggo.
Gimana Bapak Ibu? Sudah mengisi pretestnya? Mohon kembali lagi. Namun, Bapak Ibu, dalam menanggapi pertanyaan yang disampaikan Pak Yusuf, ini nanti biar dibantu sama Pak Ferdian. Ini ada pertanyaan, apakah ada role model yang menarik dalam Moodle untuk percontohan pengisian Moodle? Nih. Terus yang kedua, lalu sekolah penggerak akan berorientasi pada murid yang membutuhkan komunikasi dua arah secara intens. Nah, dalam LMS atau PJJ memang ada forum dan lain-lain. Akan tetapi saya kira forum tersebut sepi dari anak-anak. Nah, di sini saya akan menanggapi yang pertanyaan yang kedua. Untuk membuat sebuah forum yang menarik, ini saya sudah terapkan di mata pelajaran saya. Nih, untuk membuat forum, ya, saya berikan tambahan tentang pertanyaan pancingan. Jadi siswa kita minta untuk menjawab pertanyaan pancingan tersebut dan yang lain bisa menanggapi. Nah, berikutnya saya memberikan poin-poin tersendiri untuk peserta didik yang aktif. Yang pertama, menjawab pertanyaan. Yang kedua, yang mengajukan pertanyaan. Jadi di situ terjadi keaktifan peserta didik pada saat berada di forum di LMS kita. Itu Pak Yusuf untuk yang kedua. Untuk yang pertama mungkin bisa disampaikan sama Pak Ferdian. Monggo Pak Ferdian. Matur nuwun Pak Derajat. Untuk pertanyaan dari Pak Yusuf ya, itu apakah ada role model yang menarik dalam Moodle untuk percontohan pengisian Moodle. Nah, kalau dari ini sebetulnya kan tergantung dari guru pengajar masing-masing, Pak. Jadi jadi rasa dari meracik sebuah materi dari Bapak Ibu guru itu susunannya itu ya saya kurang tahu. Kalau saya sih saya berikan puisi, saya kasih Equatio, saya kasih plugin yang semacam itu. Karena juga menurut saya ya, saya sendiri pernah mencoba bahkan diklatnya itu saya mendampingi sebuah diklat itu isinya itu orang-orang sepuh semua yang usianya jauh dari saya. Itu saya beri ice breaking seperti quizzes itu enak. Jadi mereka itu kok lucu Pak ya, kita salah jawab kok ada babi keluar. Nah, itu kan ini hal-hal yang lucu. Kalau dia jawabnya benar itu nanti keluarnya kucing. Nah, itu jadi semacam seperti itu yang mungkin bisa menjadi sedikit contoh membuat sebuah role model yang menarik untuk siswa. Memang sih tidak seperti kita bertatap muka langsung ya. Saya juga merasakan gitu kan. Pada saat saya melaksanakan diklat seperti ini, itu juga ya tergantung dari si pengampu. Kalau si pengampu ibaratnya pinter meracik bumbune, berarti meracik susunan materinya ya menarik loh. Tapi kalau nggak bisa meracik dan pesertanya nggak aware, nggak memperhatikan, buyar. Nah itu sih. Kalau role model itu nanti mungkin jenengan bisa konsultasi sama saya langsung aja Pak. Jadi kita bisa berkomunikasi, jenengan kan agama ya,
mungkin saya bisa memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah apa ya, kayak semacam website tambahan yang mungkin bisa jadi sebuah permainan pada saat di kelas jenengan itu nanti gitu. Itu kalau saya gitu ya. Kemudian yang tadi menambahkan dari Pak Derajat itu berorientasi pada murid yang membutuhkan komunikasi 2 arah secara intens. Nah, dalam LMS atau PJJ memang ada forum. Nah, terkadang gini Pak, siswa itu biasanya terpacu pada nilai. Ya, jadi pengalaman saya mengajar itu kan, Pak, nilai saya kosong, saya minta nilai. Nah, itu sebetulnya dengan kita memberikan nilai dalam sebuah forum itu bisa menjadi sebuah semangat untuk siswa supaya dia mengikuti forum. Nanti kalau kamu nggak mengerjakan forum nggak dikasih nilai loh. Nah, itu kan bisa dibuat seperti itu. Atau kamu kalau nggak komen nggak saya kasih nilai loh. Lah itu kan bisa dibuat seperti itu. Jadi macam-macam untuk masalah masalah teknisnya seperti apa. Nah, yang jelas sih kalau saya melihat siswa itu masih yang penting nilai dan nilai. Nah, ketika kita pancing wes kene nggak ada kasih nilai loh, nggak masuk ke forum walaupun kamu mengerjakan. Nah, itu juga bisa, Mak. Macam-macam sih. Itu kan dari siswanya juga banyak tantangan juga gitu kan. Karena juga tidak semua sekolah saya memberikan solusi kadang cocok, kadang nggak cocok. Nah, itu ya Pak ya. Jadi tes rasa dari masing-masing guru itu macam-macam dalam memahami muridnya. Itu sih. Itu Pak. Ya, itu dari saya Pak. Monggo Pak, yang lain bisa ditambahkan. Pak Ferdian atau Mbak Derajat. Nah, di forum itu bisa dinilai secara langsung no, Mbak Tentu. Bisa Pak, cuman kendalanya gini, kalau di forum itu kita menilainya itu satu persatu. Jadi kemarin saya dengan Pak Rifki itu sempat trial itu nggak bisa ternyata begitu siswa mengisi forum, nanti dia langsung dapat nilai gitu, nggak bisa. Jadi kita metani satu dikasih nilai, blek. Nah itu sih. Jadi nggak enaknya forum itu, memang ya Pak ya di mana-mana setahu saya itu forum itu tidak menjadi sebuah nilai sih, setahu saya ya. Tapi kalau memang secara interaktif ya mainnya di forum gitu. Kecuali kalau kita berada dalam satu pembelajaran antara fasilitator dengan siswa itu sama-sama mengerti, sama-sama dalam satu lini. Nah, itu enak. Terkadang kan siswa kan, contoh aja, pada waktu pembelajaran simulasi digital. Waduh Pak, males Pak, gak iso mengoperasikan laptop. Wis juga mau gimana lagi, saya juga memberikan semangat, yang penting saya sudah memberikan semangat. Perkara kamu nggak mau mengoperasikan, ya terserah kamu. Yang penting nanti siswa yang lain mau mengoperasikan. Itu Pak, kalau saya sih nggak pernah ribet ya untuk masalah kayak operasional seperti ini. Yang penting kalau saya sih melihat dia absensinya lancar, terus dia memperhatikan, pokoknya you nanti mengoperasikan atau tidak, mempraktekkan atau tidak ya terserah you. Kalau saya ya Pak ya. Nah itu kalau ini dari forum sih macam-macam, karena juga tidak semua siswa itu kadang tertarik dengan sebuah topik yang dibicarakan. Kadang ada siswa itu tipikal siswa yang saya cuma nyari kejuruannya aja, dia pintar di kejuruan, tapi di pelajaran normatif adaptif nggak begitu pinter-pinter banget. Nah itu akhirnya jadi itu yang kadang yang harus saya pahami dari masing-masing siswanya itu Pak. Monggo Pak, mungkin tanggapannya yang lain Pak. Oke. Monggo Bapak Ibu. Kalau tidak, hari ini langsung masuk ke tugas nih, pengerjaan di Moodle nih. Saya jelaskan dulu. Yang hari pertama itu Pak Derajat. Nih. Itu expired Pak, tanggal unduhnya. Yang unggah rencana belajar itu Pak. Oh iya. Bisa nanti biar set ulang sama bagian IT. Nih Bapak Ibu, nanti silakan dikerjakan di tugas yang pertama. Nih. Terus kemudian kita mulai nanti tes awal untuk pelaksanaan IHT ya. Nanti jenengan bisa mengerjakan di sini. Terus kemudian di bagian kesepakatan untuk kegiatan kita selama IHT, mohon pada saat selama kegiatan video untuk kamera diaktifkan terus ya. Jadi kita bisa memantau untuk keaktifan panjenengan semua.
Nonton ya. Jadi videonya tetap aktif. Berikutnya di sini untuk pembuatan kesepakatan jadwal kesepakatan jadwal piket. Nah, di sini nanti setiap kelompok meskipun sudah ada penanggung jawabnya adalah Wakasek, ya. Ini tetap harus dibuatkan sebuah jadwal untuk piket, di mana piket ini nanti ditugasi pada saat penyampaian materi. Jadi pada saat mempresentasikan. Jadi nanti pada saat ditunjuk untuk mempresentasikan kelompoknya masing-masing, sudah nggak ada tunjuk-tunjukan antara peserta satu dengan yang lainnya. Jadi sudah terjadwal. Monggo nanti silakan disepakati setiap kelompok siapa saja yang ditunjuk untuk hari pertama untuk menyampaikan presentasi, hari kedua siapa, hari ketiga siapa, nanti sudah ada list yang ada di sini. Jadi pada saat kegiatan IHT berikutnya besok itu sudah tertata siapa saja yang akan ditugasi dalam kegiatan setiap kelompoknya. Nih, monggo nanti kita kerjakan atau mulai sekarang jenengan bisa mengerjakan tugas-tugas di hari pertama. Berikutnya jenengan diskusikan masalah kesepakatan jadwal piket yang mengacu pada tugas-tugas nanti yang diberikan setiap kelompoknya. Seperti itu Bapak Ibu, monggo jenengan sudah mulai mengerjakan. Nanti batas waktu kita sampai jam 11.30 ya. 11.30 ya untuk tes awal, sampai tes awal ya. Hari ini sampai 11.30. Terus untuk besok sekali lagi saya mengingatkan untuk peserta IHT mohon login-nya 5 menit sebelum pelaksanaan. Jadi jam 8.55 sudah login. Berikutnya untuk panitia dan pemateri. Bisa Pak, maksudnya Pak. Dalam? Besok kan Merdeka, hari 17 Rabu. Agustus. Mohon maaf, hari Rabu. Iya. Ya. 5 menit sebelum pelaksanaan sudah login. Berikutnya untuk panitia dan pemateri kita koordinasi dulu 15 menit sebelum atau 30 menit sebelum pelaksanaan. Gitu ya. Jadi langsung masuk ke linknya 30 atau maksimum 15 menit sebelum pelaksanaan. Kita koordinasi terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu silakan bergabung dengan kelompoknya untuk mengerjakan tugas-tugas untuk hari pertama selama pelaksanaan IHT. Monggo Bu. Ini mandiri Pak? Ada yang mandiri, ada juga yang berkelompok. Jadi untuk yang berkelompok, saya mohon bantuan untuk salah satu buat link Google Meet yang ditebarkan ke kelompoknya masing-masing atau di-share di grup dinas. Pak Derajat. Monggo Pak Joko. Tanya Pak Derajat. Monggo Pak Joko. Ini Pak Derajat berkenaan dengan penanggung jawab ya. Saya kan kelompoknya di kelompok B. Jadi mohon Pak Joko. Mari Pasar. Jadi saya anggota di kelompok B sekaligus penanggung jawabnya gitu. Jadi pantauannya lebih mudah. Terima kasih Pak Derajat. Pak Joko monggo. Pak Joko penanggung jawab di kelompok B, Pak Pasar di C, saya di A. Bapak Ibu, monggo buat grup kelompok untuk pelaksanaan daring IHT. Ya nanti di-share di grup kedinasan ya. Kelompok A linknya ini, kelompok B, kelompok C. Monggo.
Iya Pak. Tanya lagi Pak Derajat. Pak Derajat. Monggo Pak Joko, monggo. Pertanyaan dari bapak-bapak yang harusnya yang hari pertama dipresentasikan hari kedua, kemudian tugas kedua dipresentasikan hari ketiga dan seterusnya seperti itu. Ternyata kita belum bisa kumpul, ini kan masih live sekarang. Jadi kan kelompok tidak dalam satu ruangan, tetapi misalnya kelompok A di ruangan atas, kelompok B misalnya di CNC, kita butuh kumpul dulu Pak. Kita mulai sekarang atau hari Rabu, jadi biar bisa kita nanti itu bisa diwakili siapa-siapa, seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Ini Bapak Ibu, kita dalam kondisi seperti ini, ada beberapa teman kita yang masih ada di rumah. Kita pakainya Google Meet sama seperti ini, tapi kita berkelompok. Jadi nanti bentuknya diskusinya sama seperti ini Pak, Google Meet Pak. Jadi Google Meet bukan tatap muka. Ya Bapak Ibu, atau langsung saya tunjuk untuk membuat linknya ya. Pengusahaan Pak. Untuk kelompok A, Pak Rifki, saya mohon bantuannya jenengan buat link untuk Google Meet. Nih. Kemudian kelompok B, saya mohon bantuannya Pak Adi. Pak Adi untuk buat link Google Meet. Untuk kelompok B. Kelompok C, saya mohon bantuannya Pak Maulana Aksan untuk buat link di Google Meet. Kemudian link tersebut mohon dimasukkan di grup kedinasan ya. Dan jenengan bisa langsung bergabung pada kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan tugas, salah satunya pembuatan kesepakatan jadwal tiket. Monggo. Jadi besok pada saat kegiatan sudah tidak ada tunjuk-tunjukan dalam pempresentasian tugas. Monggo. Pak Derajat, usul linknya dimasukkan di kolom chat aja, jangan di grup WA. Oh, monggo. Silakan dimasukkan di chat ini. Nanti. Sekarang. Kelompok B sudah ada linknya, monggo Bapak Ibu langsung bisa meninggalkan ruang meeting dulu terlebih dahulu, jangan bisa masuk ke grupnya masing-masing untuk mendiskusikan
siapa saja yang ditugasi di hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berikutnya jenengan bisa ngupload di aplikasi Moodle. Pak Derajat, ini keluar dari room ini nggak apa-apa, ta? Silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi. Saya kasih waktu sampai 11.15 untuk bergabung lagi untuk persiapan tes awal. Nonton ya? berarti Silakan tes bergabung. awalnya nggak dikerjakan dulu. Ye, nanti kita mulai bareng-bareng jam 11.15. Jam 11.15. Oh, nggih. Nih, monggo silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nih, kemudian kalau sudah hasilnya nanti silakan diupload di Moodle untuk sebagai bahan kegiatan kita besok. Nonton ya? Nggih. Monggo silakan.